Selamat datang dalam pembelajaran tentang sistem reproduksi. Mari kita telusuri lebih dalam bagian-bagian yang membentuk sistem reproduksi dan gangguannya. Pertama, mari kita menjelajahi organ reproduksi pria. Yang pertama, di sini ada penis, sebuah organ yang terdiri dari jaringan otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh darah, dan jaringan saraf. Fungsi utamanya termasuk dalam kopulasi atau hubungan seksual, serta sebagai saluran uretra untuk mengeluarkan urin. Kulit tipis yang melapisi penis dikenal sebagai preputium. Biasanya dihilangkan melalui proses sunat. Yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah kantung yang menampung sepasang testis. Di dalamnya terdapat otot kremaster yang mengatur suhu lingkungan testis agar lebih stabil untuk proses pembentukan sperma. Skrotum juga memiliki fungsi sebagai penyangga bagi testis untuk mengatur suhu tubuh. Selanjutnya, pada bagian interna terdapat testis. Testis adalah kelenjar kelamin pria yang berbentuk oval. Di dalamnya terdapat saluran-saluran halus yang disebut tubulus seminiferus yang berperan dalam produksi sperma. Selain itu, testis juga merupakan tempat produksi hormon testosteron. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis yaitu saluran berkelok yang keluar dari testis dan memiliki fungsi dalam transportasi, konsentrasi, penyimpanan, dan pematangan sperma. Lalu ada vas deferens. Vas deferens merupakan saluran panjang yang berlanjut dari epididymis dan berfungsi sebagai jalur transportasi sperma dari epididymis ke vesika seminalis. Yang terakhir ada kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya ada vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Vesikula seminalis berperan dalam produksi cairan yang kaya nutrisi bagi sperma, sementara kelenjar prostat menghasilkan cairan yang mendukung kelangsungan hidup sperma. Kelenjar Cowper juga menghasilkan cairan yang bersifat basa untuk membantu melindungi sperma. Semua bagian ini bekerja secara sinergis untuk menjaga keseimbangan lingkungan reproduksi pria dan mendukung fungsi reproduksi secara keseluruhan. Sekarang, mari kita menjelajahi organ reproduksi wanita. Kita mulai dengan klitoris. Klitoris itu adalah tonjolan sensitif yang merupakan bagian dari labium mayor dan labium minor. Seperti halnya penis pada pria, klitoris memiliki pembuluh darah dan saraf yang sangat sensitif. Selanjutnya, vulva. Vulva merupakan cerah keluar dari organ kelamin wanita. Di bagian atas terdapat mons pubis yang banyak mengandung jaringan lemak. Di bawah mons pubis terdapat sepasang lipatan bibir besar yaitu labium mayor dan sepasang lipatan bibir kecil labium minor. Keduanya berfungsi melindungi vagina. Pada vulva bermuara dua saluran yaitu saluran uretra dan vagina. Lalu ada vagina, yaitu saluran yang menghubungkan uterus dengan vulva, berfungsi sebagai organ kopulasi dan saluran persalinan. Dinding vagina terdiri dari jaringan ikat berserat, otot, dan kelenjar Bartholin. Pada perempuan yang masih perawan, biasanya terdapat himen atau selaput darah. Selanjutnya uterus. Organ reproduksi berbentuk buah pir yang memiliki 3 lapisan dinding, endometrium, myometrium, dan perimetrium. Berfungsi sebagai tempat perkembangan zigot jika terjadi pembuahan. Lalu ada tuba falopi, merupakan saluran telur yang menangkap ovum dari ovarium dan mengalirkannya ke uterus. Terjadi proses fertilisasi di bagian ampula. Terakhir ada ovarium. Ovarium adalah organ yang menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon seperti estrogen dan progesteron. Ovarium mengandung folikel yang mengandung ovum dan berperan penting dalam siklus reproduksi. Sekarang kita masuk ke pembahasan spermatogenesis dan oogenesis. Ini 2 proses penting dalam reproduksi manusia. Mari kita mulai dengan memahami proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di dalam testis. Proses ini dimulai dengan spermatogenium, sel yang diploid dan terus membelah diri melalui mitosis. Spermatogenium kemudian berkembang menjadi spermatosit primer, yang kemudian membelah diri melalui meiosis menjadi spermatosit sekunder, spermatid, dan akhirnya menjadi sperma. Setiap sperma memiliki setengah jumlah kromosom
dari spermatogenium. Sementara itu, oogenesis terjadi di dalam ovarium. Proses ini dimulai dengan oogenium, sel yang juga diploid dan membelah diri melalui mitosis. Oogenium berkembang menjadi oosit primer yang kemudian membelah diri melalui meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub. Oosit sekunder kemudian membelah diri menjadi ovum yang haploid dan badan kutub kedua. Setiap oosit primer menghasilkan satu ovum. Dengan pemahaman tentang kedua proses ini, kita dapat lebih memahami kompleksitas sistem reproduksi manusia. Dan proses ini, dalam peranan fertilisasi, sel telur yang dihasilkan melalui oogenesis merupakan target yang harus dicapai oleh sperma selama proses fertilisasi. Tanpa sel telur yang matang, fertilisasi tidak dapat terjadi. Sekarang, mari kita lanjut beberapa gangguan yang dapat memengaruhi sistem reproduksi manusia. Pertama, mari kita bahas gangguan yang mungkin dialami oleh pria. Salah satu gangguan yang umum adalah infertilitas, di mana pria mengalami ketidakmampuan untuk membuahi sel telur pada pasangan wanita. Ini bisa disebabkan oleh faktor seperti jumlah sperma yang rendah atau kualitas sperma yang buruk. Sementara itu, pada wanita, salah satu gangguan yang sering terjadi adalah endometriosis. Kondisi ini terjadi ketika jaringan yang biasanya tumbuh di dalam rahim juga tumbuh di luar rahim, yang dapat menyebabkan nyeri panggul dan masalah kesuburan. Selain itu, gangguan hormonal juga merupakan masalah umum yang dapat memengaruhi baik pria maupun wanita. Ketidakseimbangan hormon seperti estrogen dan progesteron dapat berdampak pada kesuburan, siklus menstruasi, dan fungsi seksual. Memahami gangguan-gangguan ini penting dalam upaya menjaga kesehatan reproduksi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul. Terima kasih telah menyimak pembelajaran ini, semoga bermanfaat.